Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan eh, memulai topik yang berkaitan dengan ekonomi makro ya. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan eh, materi pertama dari ilmu ekonomi makro, yaitu yang berkaitan dengan cakupan ya atau scope dan metode yang digunakan di dalam eh, ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro. Baik, jadi ilmu ekonomi atau economics ya itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana individual atau masyarakat memilih ya penggunaan sumber daya yang terbatas ya yang disediakan oleh alam atau yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ya untuk mendapatkan eh, manfaat yang maksimum ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang ilmu ekonomi ini ada apa? Tiga konsep penting ya untuk kita lah memahami prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah opportunity cost, kemudian marginalism, dan efficient market atau pasar yang efisien. Kita lihat yang pertama itu adalah opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost itu adalah peluang ya atau alternatif yang terbaik yang harus kita lepaskan, yang harus kita korbankan, atau yang harus kita tinggalkan ketika kita mengambil satu keputusan. Ketika kita memilih satu putusan. Nah, maka di dalam ilmu ekonomi itu ada item, ada istilah yang namanya trade-off. Jadi trade-off itu ya sama dengan opportunity cost ya, mendekati sama ya. Eh, Kalau Anda mengambil satu keputusan, ada yang lain yang harus dikorbankan, begitu ya. Ada yang harus ditinggalkan. Ibarat kalau kita hanya punya kain yang terbatas ya untuk menutup menutup dada, maka bagian bawah badan akan terbuka. Kalau menutup bagian bawah badan, bagian dada terbuka. Nah, itu namanya trade off. Jadi eh, tidak bisa menutupi semuanya, tidak bisa mendapatkan manfaat semuanya, tidak bisa apa eh, mendapatkan tanpa ada pengorbanan. Ya, kalau kita memilih untuk sebagai contoh, ketika Anda adalah seorang yang setelah selesai sarjana, setelah menjadi sarjana, begitu, ada dua pilihan, apakah bekerja ataukah kuliah S2. Nah, ketika Anda mengambil keputusan melanjutkan studi S2 misalnya, itu adalah yang harus Anda korbankan, ya, adalah eh, kesempatan Anda untuk bekerja dengan segala konsekuensi yang terjadi sih, karena Anda mengambil eh, keputusan untuk eh, melanjutkan S2. Tapi sebaliknya begitu juga ketika Anda memutuskan untuk bekerja, maka peluang Anda untuk sekolah menjadi hilang dan konsekuensi yang terjadi akibat kesempatan Anda untuk kuliah yang hilang tersebut ya. Mungkin Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa networking yang lebih luas ya.
kesempatan untuk mendapatkan promosi karir yang lebih luas, ya, di masa depan, dan beragam macam konsekuensi yang akan terjadi karena kita telah mengambil satu satu keputusan tertentu, yaitu namanya opportunity cost. Nah, kemudian marginalism, marginalism atau marginalism itu selalu di dalam ilmu ekonomi, prinsip yang dilihat itu adalah kita harus menimbang antara tambahan manfaat yang kita peroleh, kita bandingkan dengan tambahan biaya yang kita harus keluarkan akibat kita mengambil satu keputusan. Jadi keputusan itu dinyatakan keputusan yang terbaik, ya, apabila eh, manfaat dikurang biaya akibat kita mengambilkan keputusan tersebut, ya, adalah yang tertinggi, ya. Manfaatnya dikurangi biayanya adalah yang paling tinggi karena kita mengambil keputusan tersebut, ya. Nah, jadi di dalam ilmu ekonomi selalu melihat ketika mengambil keputusan, mengambil pilihan, apapun itu, dia akan melihat tambahan manfaatnya berapa dan tambahan biayanya berapa. Kemudian antara tambahan manfaat dengan tambahan biaya ini harus tambahan manfaatnya lebih atau marginal, ya. Marginal benefitnya, tambahan manfaatnya itu harus lebih besar dibandingkan marginal cost-nya, ya. Nah, itu konsep eh, marginalism di dalam ilmu ekonomi, ya. Jadi eh, di dalam ilmu ekonomi sebagai contoh ini implementasinya, ketika satu perusahaan memutuskan untuk memproduksi output tambahan, maka yang dia lihat itu adalah tambahan biaya dan tambahan keuntungan atau tambahan manfaat akibat mereka menambah produksi tambahan tersebut, ya. Jadi eh, sang cost itu tidak di tidak diperhitungkan. Apa itu sang cost? Apa ya bahasa Indonesianya ini, sang cost ini biaya yang hangus gitu, ya. Biaya yang hangus. Apa itu sang cost dalam bahasa Inggris? Itu adalah biaya yang apa? eh, yang tidak bisa apa? Itu biaya yang telah terjadi, ya. Dia tidak berkaitan dengan keputusan yang telah kita ambil, ya. Contohnya misalnya tadi eh, ketika satu perusahaan, katakanlah perusahaan perkebunan, ya, eh, sudah membeli lahan, ya, membeli lahan untuk ekspansi. Ya, tetapi ketika dia memutuskan untuk menanam sawit di lahan itu, jadi biaya ketika dia membeli lahan itu tidak lagi dimasukkan dalam dalam pertimbangan kelayakan untuk menentukan pilihan menanam sawit, ya, karena itu adalah biaya yang sudah tidak ada kaitannya dengan keputusan menanam sawit, ya. Itu biaya yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, jadi biaya ataupun manfaat yang dikalkulasi itu adalah biaya yang timbul atau manfaat yang timbul karena keputusan yang diambil, ya. Nah, itu. Nah, kemudian konsep yang ketiga yang penting di dalam ilmu ekonomi itu adalah efficient market, pasar yang efisien. Jadi menarik, ya, pasar yang efisien ini menyebabkan pelaku-pelaku ekonominya itu tidak bisa dengan mudah untuk mengeksploitasi keuntungan dari pasar tersebut. Ya, pasar yang efisien itu pasar yang memberikan manfaat bagi banyak stakeholder di dalamnya. Memberi manfaat bagi konsumen, memberi manfaat bagi produsen, memberi manfaat apa distributor secara keseluruhan. Itu namanya pasar yang efisien. Jadi pasar yang efisien itu tidak akan memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi tertentu untuk bisa mengeksploitasi keuntungan, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Karena ketika
Contoh misalnya ketika terjadi apa kenaikan harga ya pada produk tertentu, maka segera orang banyak memproduksi produk tersebut yang berdampak supply-nya meningkat dan harganya menjadi turun. Jadi dia tidak bisa pelaku tertentu melakukan eksploitasi terhadap pasar tersebut sehingga bisa mengambil keuntungan di atas keuntungan yang normal. Nah, ini pasar yang efisien. Nah, jadi eh, mengapa kita mempelajari apa alasan-alasan lainnya kita mempelajari ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi ini kita mempelajari sesungguhnya mempelajari society kita, mempelajari masyarakat kita, mempelajari apa bangsa kita, ya, mempelajari kehidupan manusia secara kolektif, ya. Jadi keputusan ekonomi itu bisa berimbas konsekuensi yang besar, ya. Bagaimana misalnya ketika eh, terjadinya revolusi industri, ya, keputusan para pelaku ekonomi misalnya menggunakan mesin-mesin baru, ya, mesin uap, menggunakan mesin di dalam apa pabrik-pabrik garmen mereka, ya, menggunakan membangun lintasan lintasan kereta api yang menyebabkan perjalanan biaya transportasinya menjadi efisien, menjadi rendah, perjalanan menjadi cepat, ya, kemudian distribusi barang, jasa, dan manusia menjadi lancar. Itu adalah berkonsekuensi, menimbulkan apa pengaruh besar di dalam kehidupan 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 sosial, kehidupan manusia secara kolektif, bukan hanya kehidupan manusia secara personal. Ya, baik. Nah, alasan alasan lain kita mempelajari ilmu ekonomi, ya, termasuk di dalam ekonomi makro, itu kita akan bisa memahami apa eh, hal-hal yang esensial, ya, hal-hal yang penting dalam kaitannya kejadian-kejadian global, ya, kejadian-kejadian internasional, ya. Dengan dengan ilmu ekonomi kita akan lebih mudah memahami eh, kejadian-kejadian, isu-isu yang global, ya. Contohnya bagaimana isu apa ban, ya, pelarangan masuk sawit Indonesia ke Uni Eropa, ya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi kita bisa memahami apa dampaknya bagi bagi perekonomian sawit Indonesia, ya, apa dampaknya bagi apa free trade, ya, eh, perdagangan bebas terhadap komoditas-komoditas pertanian, ya, karena eh, pelarangan itu sendiri adalah bentuk untuk yang apa yang mengaborsi atau yang mematikan eh, bentuk-bentuk perdagangan-perdagangan bebas, yang perdagangan bebas yang adil antar bangsa, ya. Nah, kita bisa memahami itu, ya, kita bisa mengerti apa dampaknya kepada kepada bangsa kita dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya, ya. Dengan ilmu ekonomi kita kita bisa memahami itu dan bisa mengantisipasinya. Nah, hal lain yang menjadi penting ketika Anda belajar ekonomi, termasuk ekonomi makro, itu adalah ada fenomena voting decision. Di negara modern, negara demokrasi, dan kita sekarang hadir di dalam negara seperti itu, keputusan pemilih suara, keputusan para pemegang suara, pemilik suara, ya, voter,
itu menjadi apa eh, landasan mereka mengambil keputusan untuk memilih partai tertentu, memilih figur tertentu menjadi pejabat publik, ya, itu salah satunya adalah dari kinerja ekonomi dari partai, dari figur yang dipilih. Bagaimana ketika dia menjadi apa? Menjadi gubernur misalnya, menjadi presiden, ya, apakah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menyediakan lapangan kerja, ya, bisa eh, menghadirkan apa keadilan di dalam distribusi eh, sumber daya dan manfaat ekonomi, ya, itu semua akan menjadi lebih mudah, ya, dilakukan kalau kita memahami ilmu ekonomi, sehingga perilaku politik, ya, perilaku pengambilan keputusan di dalam bilik suara misalnya, ya, itu menjadi rasional, ya, menjadi terukur, tidak emosional, ya, eh, tidak ha- dipengaruhi hal-hal yang sifatnya primordial karena kesukuan, ya, karena ras, karena yang lain-lainnya. Tapi benar-benar kalkulasinya adalah kalkulasi yang objektif, ya, yang rasional. Misalnya karena yang bersangkutan berhasil menciptakan lapangan kerja, ya, yang bersangkutan berhasil eh, menekan angka pengangguran, yang bersangkutan berhasil meningkatkan ekspor, ya, yang bersangkutan berhasil menekan angka kemiskinan. Itu adalah parameter-parameter ekonomi yang akan mudah kita mengerti kalau kita mempelajari ilmu ekonomi. Nah, secara umum ilmu ekonomi itu terbagi atas ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi ekonomi mikro itu adalah cabang dari ilmu ilmu ekonomi yang bagaimana kita mempelajari perilaku pengambilan keputusan individual. Dalam hal ini perilaku apa perilaku perusahaan, perseorangan, individual perusahaan atau perilaku rumah tangga. Nah, itu kita berbicara dalam konteks mikro, ya, ekonomi mikro. Nah, tetapi kalau kita berbicara adalah perilaku dalam bentuk agregat, ya. Jadi income itu adalah bukan income income bukan income rumah tangga atau income perusahaan perseorangan atau income eh, per individual manusia, tapi income itu adalah income income agregat, income nasional, ya. Output begitu juga, ya. Employment, ya. Jadi dalam bentuk agregat, jumlah total orang yang bekerja, jumlah total orang yang menganggur, ya, dalam skala skala nasional atau skala provinsi atau skala eh, kota dan kabupaten. Jadi skupnya adalah skup yang dalam bentuk agregat. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini ada tabel bagaimana ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro itu titik fokus perhatiannya, ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi mikro, ketika kita berbicara tentang produksi, dia berbicara produksi itu adalah produksi dalam level eh, perusahaan secara individual. Jadi, contohnya kalau perusahaan baja, berapa banyak baja yang harus diproduksi, ya, berapa harganya. Nah, itu adalah bicara mikroekonomi. Begitu juga eh, berapa eh, tingkat upah yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja yang bekerja di pabrik baja. Nah, itu juga eh, cakupannya adalah
cakupan yang sifatnya individual, ya, atau berbicara di tingkat ekonomi mikro, ya. Nah, begitu juga kalau kita berbicara employment dalam perspektif mikro itu adalah sifatnya individual, ya. Jadi atau pada industri tertentu atau perusahaan tertentu. Ya, tetapi kalau kita sudah melihatnya secara agregat, ketika kita berbicara tentang produksi itu dalam produksi agregat, ya, yang dikenal dengan apa? eh, Contohnya adalah GDP, Gross Domestic Product, Produk Domestik Bruto, ya. Begitu juga ketika kita bicara harga, harga itu adalah harga dalam konteks agregat, ya. Ada indeks harga konsumen, Consumer Price Index, Producer Price Index, yaitu atau inflasi. Itu kita berbicara harga, tapi harga dalam konteks agregat. Begitu juga ketika berbicara income, income dalam konteks agregat, national income, ya. Kemudian begitu juga dalam pengangguran. Kita berbicara pengangguran dalam konteks agregat, yaitu unemployment and apa? Employment and unemployment, ya, angka pengangguran dan angka orang yang bekerja di dalam perekonomian. Ya, jadi itu skup antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, dan titik tekan dari ekonomi mikro dan titik tekan dari ekonomi makro. Perbedaan keduanya yang tadi telah saya ulas di dalam tabel yang ada di slide, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau secara metode yang digunakan, maka ekonomi itu dikenal dibagi menjadi ilmu ekonomi positif. Ya, apa itu ilmu ekonomi positif? Itu mempelajari perilaku ekonomi tanpa melakukan tanpa memberikan judgement tentang baik, buruk, benar, salah, ya. Dia hanya berusaha menjelaskan apa yang realitasnya terjadi dan bagaimana realitas itu bekerja, ya, atau terjadi di dunia nyata, ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang apa eh, ekonomi yang normatif, ini ketika ilmu ekonomi itu memasukkan nilai di dalamnya, memasukkan tentang baik atau buruk, ya. Kemudian mau menilai apakah suatu eh, perilaku itu menguntungkan, adil atau tidak, ya. Bukan apa, sorry, saya ulangi, apakah perilaku tertentu dari aktivitas pelaku ekonomi atau kebijakan yang diambil pemerintah atau kebijakan yang diambil oleh pelaku ekonomi itu dinilai ada judgement di dalamnya, apakah pengambilan keputusan itu adil atau tidak adil, baik atau buruk. Nah, itu kita berbicara tentang ekonomi normatif, ya. Nah, jadi di dalam ekonomi positif, ya, kita membaca data itu sebagaimana data itu apa adanya. Tidak kita memberikan judgement di situ. Data angka pengangguran, kita sampaikan apa adanya, angka penganggurannya sekian orang, persentasenya sekian persen, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, ekonomi yang positif itu eh, dilandaskan pada teori ekonomi yang sifatnya itu bisa diverifikasi di dunia nyata. Ya, ada sebab akibat, ya, dan itu bisa diverifikasi di dunia nyata. Misalnya kalau harganya naik, apa dampaknya terhadap permintaan suatu barang, harga komputer naik, apa dampaknya terhadap permintaan komputer,
apa dampaknya terhadap supply komputer itu adalah kita berbicara tentang ekonomi positif, ya, tentang bicara tentang positif, ekonomi positif. Ya, nah oleh karena itu di dalam ekonomi positif tadi ada teori ekonomi, ya, yang berlandaskan pada eh, penjelasan sebab akibat yang bisa diverifikasi, ya, di dunia nyata. Oleh karena itu bahkan perilaku antar variabel itu bisa dijadikan apa dalam bentuk model, ya. Jadi abstraksi dunia nyata, abstraksi realitas di lapangan itu dibentuk menjadi satu model, dan model itu bisa diverifikasi, ya, eh, bagaimana hubungan antar variabel yang ada di dalam model itu, apakah model itu adalah model yang apa yang bisa mengestimasi dan memprediksi perilaku-perilaku variabel-variabel ekonomi yang ada di dalam model. Nah, itu semua adalah kita berbicara tentang positif ekonomi, ya. Nah, jadi bagaimana model yang terbaik dihasilkan? Ya, model yang terbaik itu adalah model yang paling simple kalau menurut eh, apa Oxfam Razor, ya, model yang paling sederhana, yang paling mudah menjelaskan, yang paling simple. Nah, masih berkaitan dengan eh, ekonomi positif. Jadi ekonomi positif ini kita bisa melihat bagaimana satu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Bagaimana misalnya inflasi mempengaruhi nilai tukar misalnya, ya. Nilai tukar rupiah, ya, atau sebaliknya nilai tukar rupiah mempengaruhi inflasi. Kita bisa mengetahui nanti pengaruhnya itu positif atau negatif. Bahkan kita bisa mengetahui magnitude besar pengaruh tersebut, ya. Nah, eh, ada istilah di dalam ketika kita menggunakan teori dan model untuk menguji teori atau model itu di dunia nyata, ada istilah ceteris paribus, ya. Ceteris paribus itu adalah suatu kondisi di mana kita melihat hubungan variabel X dan variabel Y, ya, di mana kita mengasumsikan variabel-variabel lain selain dua variabel itu, dia berada dalam kondisi yang ceteris paribus, ya. Ceteris paribus itu artinya variabel-variabel lain itu tidak diasumsikan tidak memberi pengaruh terhadap dua variabel yang lagi disorot, ya. Nah, itu uh, ceteris paribus. Contoh, ketika kita ingin melihat bagaimana uh, pengaruh money supply terhadap inflasi, ceteris paribus. Jadi yang kita lihat hanyalah hubungan money supply itu dengan inflasi. Variabel-variabel lain itu kita katakan ceteris paribus. Kita asumsikan dia tidak tidak mempengaruhi, tidak tidak apa, tidak terlibat, ya, di dalam mempengaruhi baik itu money supply ataupun inflasi. Kita hanya ingin melihat money supply terhadap inflasi, ya. Jadi nanti akan diketahui bagaimana hubungannya positif atau negatif, kemudian berapa besar magnitude-nya, berapa besar bobot pengaruhnya, ya. Nah, itu ketika kita berbicara yang seperti itu, kita berbicara tentang ekonomi positif. Jadi ekonomi positif ini biasanya eh, pendekatannya kuantitatif, ya, bisa menggunakan statistik, ya, dibentuk satu model ekonomi. Dari model ekonomi itu kemudian dilihat variabel-variabel pengaruh, variabel-variabel antar variabel yang ada di dalam model tersebut sehingga bisa diketahui
bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain, bagaimana pengaruhnya, dan bagaimana besar pengaruhnya, ya. Nah, itu kita berbicara tentang apa ekonomi positif. Nah, di dalam ekonomi positif masih berkaitan dengan teori dan model. Jadi kita menghindari eh, di dalam memformulasikan satu teori atau satu model, ya. Yang pertama adalah eh, jadi harus dipastikan bahwa fenomena the post hoc, ya, atau propter hoc fallacy, jadi kesalahan umum yang terjadi di dalam proses berpikir karena melihat satu fenomena. Contohnya fenomena A terjadi sebelum fenomena B, maka kemudian kita mengatakan A itu yang menyebabkan B. Ini namanya eh, error, ya, common error yang diistilahkan dengan post hoc, ya, atau ergo propter hoc fallacy. Jadi kalau ada suatu kejadian terjadi lebih dulu sebelum kejadian yang lain, contohnya X terjadi lebih dulu sebelum Y, kemudian secara salah kita mengambil kesimpulan bahwa X itu menyebabkan Y. Padahal eh, belum tentu X itu yang menyebabkan Y, ya. Belum tentu X itu yang menyebabkan Y. Nah, ya, contohnya misalnya kalau ada pemerintah menaikkan pajak. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan setelah kenaikan pajak terjadi penurunan harga, ya. Kemudian secara salah, ya, kita mengatakan bahwa menaikkan pajak itu menyebabkan menurunkan harga karena kenaikan pajak itu terjadi sebelum eh, kejadian harga yang turun. Nah, ini satu bentuk falasi, ya, satu bentuk kesalahan, ya, di dalam pengambilan keputusan, ya. Oleh karena itu harus dipastikan benar bahwa A itu yang menyebabkan B, bukan karena dia terjadi lebih dulu kejadiannya, kemudian A itu terjadi lebih dulu, kemudian B sesudahnya kita mengatakan A itu yang menyebabkan B. Di dalam perilaku ekonomi, variabel-variabel ekonomi itu harus dipastikan bahwa ketika variabel itu mempengaruhi variabel yang lain, prosesnya itu terjadi secara apa benar, ya, bisa dibuktikan secara kuantitatif dengan menggunakan statistik, ekonometrik, ya. Nah, yang kedua adalah eh, fallacy of composition. Ini adalah kesalahan, ya, yang terjadi karena keyakinan bahwa kalau sesuatu itu benar untuk konteks sebagian, maka dia bisa benar untuk keseluruhan. Kalau sesuatu kejadian itu adalah benar untuk perorangan, maka dikatakan dia akan menjadi benar untuk semua kalau dilakukan oleh semua orang. Nah, ini di dalam ekonomi, ya, eh, di dalam teori ekonomi ini bisa menimbulkan fallacy of composition. Contoh fallacy of composition. Menabung, saving itu bagus, baik bagi individual rumah tangga, ya. Tapi kalau semua rumah tangga di dalam satu kawasan, dalam satu negara menabung, maka itu menjadi buruk bagi negara tersebut, ya. Jadi kalau semuanya menabung, maka itu menimbulkan kontraksi, menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang negatif karena eh, tidak ada uang yang dibelanjakan, yang menyebabkan tidak ada aktivitas ekonomi yang di-create, yang diciptakan, ya. Nah, jadi
ketika satu satu fenomena, satu perilaku itu baik, ya, diakui baik, disepakati baik, ketika itu terjadi pada secara individual, tapi belum tentu ketika itu dilakukan secara kolektif menjadi baik. Contohnya, fenomena itu adalah namanya saving, menabung. Menabung itu baik bagi personal, bagi individual, rumah tangga. Tetapi kalau yang terjadi adalah semua orang menabung, itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi secara agregat. Ya, nah jadi ekonomi yang positif tadi itu biasanya bersifat empirical, empirical proof, ya, empirical economics, ya, dia bisa dibuktikan secara empiris, ya, eh, dengan menggunakan data-data yang ada, ya, di di lapangan, baik data itu apakah dikumpulkan langsung ke pelaku-pelaku ekonomi atau data itu eh, berdasarkan data sekunder, ya, data yang yang kita peroleh dari eh, lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, sekarang kita melihat kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi itu, hasil dari kebijakan ekonomi itu, eh, penilaian outcome-nya itu ada dua. Yang pertama, efisiensi. Artinya apa? Dikatakan dia baik kalau dia efisien. Apa itu efisien? Ketika resource, ya, sumber daya, ya, input yang dialokasikan di dalam proses produksi, ya, itu memberikan biaya produksi yang paling rendah, ya, untuk keuntungan keuntungan paling yang paling tinggi. Nah, itu namanya efisien. Selain efisien, bentuk penilaian lain dari outcome satu eh, fenomena ekonomi namanya equity. Equity itu adalah keadilan, ya, aspek keadilan, aspek distribusi, ya, bagaimana outcome ekonomi itu, bagaimana manfaat ekonomi itu eh, bisa dinikmati oleh seluruh pelaku ekonomi secara proporsional. Jadi tidak ada yang mendominasi mendapatkan manfaat, sedangkan pihak lain eh, tidak mendapatkan manfaat tersebut. Apalagi kalau kemudian ternyata segelintir pelaku ekonomi yang mendapatkan manfaat, sedangkan dominan pelaku ekonomi lainnya mendapatkan kerugian. Ya, nah itu bagaimana kebijakan ekonomi itu dinilai. Ya, yang pertama adalah aspek efisien, yang kedua adalah equity, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau dia mampu meningkatkan total output dalam ekonomi, itu namanya dia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah stabilitas ekonomi. Ya, bagaimana misalnya dia suatu kebijakan itu bisa menghilangkan menghilangkan pengangguran, menekan angka pengangguran, menghadirkan ekonomi yang eh, berinflasi rendah, ya. Nah, itu contoh eh, penilaian dari aspek stabilitas ekonomi. Nah, jadi saya rasa itu yang dapat eh, kita kaji, yang berkaitan dengan pertemuan pertama ketika kita berbicara tentang ekonomi makro, yaitu skopnya dan metode yang ada di dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.